Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taib mubasyaratan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan nahwu pada babul na'at. Mari kita simak. Oke, mari kita simak pengertian na'at dan man'ut berikut. Na'at atau bisa disebut juga kata sifat ialah sesuatu yang disebutkan setelah isim, kata benda, untuk menjelaskan gambaran keadaan atau keadaan yang berhubungan dengan isim tersebut. Adapun man'ut adalah isim yang disifati. Jadi antara man'ut dan na'at ini saling berhubungan. Yaitu kalau man'ut itu adalah isim yang disifati dan na'atnya adalah sifatnya. Seperti itu. Contohnya, ja'atil-midu al-mujtahidu. Seorang siswa yang rajin itu telah datang. Kata al-tilmidu adalah merupakan man'ut yang disifati, sedangkan al-mujtahidu adalah na'atnya atau yang sifatnya, yang menyifatinya dari kata al-tilmidu. Seperti itu. Adapun hukum na'at dan man'ut dalam bahasa Arab, semua tata bahasa ada aturannya. Begitu juga dengan pembahasan na'at dan man'ut yang kita bahas saat ini. Keduanya adalah sama seperti sepasang atau kembaran kata yang harus sama dalam 4 hal. Di antaranya ada pada status i'rabnya. Contohnya, ra'aitu al-amira al-'adilah. Saya telah melihat seorang pemimpin yang adil itu. Di kata al-amira di sini menjadi man'ut dan al-'adilah di sini menjadi na'atnya. Dan keduanya sama-sama mansub, dibaca nasab dengan tanda nasab fathah. Yang kedua, dilihat dari gendernya atau muannas atau muzakarnya. Ya, muannas muzakarnya laki-laki atau perempuannya. Contohnya adalah hadara at-talibu an-najihu. Seorang siswa yang rajin itu telah hadir. At-talibu ini merupakan muzakar, an-najihu pun juga muzakar. Nah, at-talibu di sini menjadi man'ut dan an-najihu menjadi na'atnya. Nah, bagaimana jika muannas? Tinggal ditambahkan ta. Yaitu seperti contoh hadarat at-talibatu an-najihatu. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, dilihat dari a'dadnya atau jumlahnya, baik dia mufrad, musanna ataupun jama'. Contoh mufrad seperti ja'a at-talibu ar-rasyidu. Telah datang siswa yang pandai itu. Di sini dia menunjukkan satu objek. Nah, musanna, yang musanna contoh ja'a at-talibani ar-rasyidani. Telah datang 2 siswa yang pandai itu. Di sini menunjukkan objek tersebut ada 2 siswa yang pandai itu. Dan yang ketiga itu jamak. Contohnya ja'a at-talaba ar-rasyiduna. Telah datang siapa? Para siswa yang pandai itu. Nah, di sini objeknya itu banyak, para siswa yang pandai itu. Selanjutnya dilihat dari ma'rifat dan nakirahnya. Nakirahnya contoh seperti ja'a ustazun jamilun. Ustadz yang tampan sudah datang. Ustadu jamilun. Nah, ustadu di sini menjadi man'utnya, jamilun menjadi na'atnya. Dan mereka sama-sama nakirah, ditandai dengan dibaca tanwin. Maka keduanya menunjukkan arti yang masih umum. Masih umum. Ustadz yang mana? Yang tampan gitu, masih umum. Jadi, nah, yang ma'rifat contoh ja'a al-ustadu al-jamilu. Ustadz yang tampan itu sudah datang. Nah, di sini antara man'ut dan na'atnya, al-ustadu sebagai man'ut, al-jamilu
menjadi naatnya itu sama-sama ma'rifah, menunjukkan arti khusus. Ustadz yang tampan itu sudah datang. Seperti itu kawan-kawan. Adapun naat mempunyai 3 bentuk, yaitu naat mufrad yang berbentuk satu kata, yang kedua ada naat jumlah berbentuk kalimat, dan syibhul jumlah yaitu berbentuk menyerupai kalimat. Contohnya kita lihat di sini. Al-kitu haywanun mudawajinun. Pada kalimat tersebut terdiri dari satu kata. Kucing adalah hewan yang jinak. Sudah, hanya nyampe di situ. Mudawajinun adalah naat mufrad karena hanya terdiri dari satu kata saja. Nah, yang kedua berbentuk kalimat atau jumlah. Al-kitu haywanun yudawajinun. Kucing adalah hewan yang bersifat jinak. Nah, kata yudawajinun di situ adalah naat yang berupa fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan arti sedang atau akan. Nah, yang otomatis dia adalah sebuah kalimat karena fi'il di dalamnya sudah ada kata kerja atau predikat dan juga subjeknya. Nah, yang ketiga berbentuk menyerupai kalimat. Contohnya seperti nazartu tiflan inda bakaiha. Saya telah melihat seorang balita ketika ia sedang menangis. Nah, di sini kata inda bakaiha adalah merupakan syibhul jumlah atau yang menyerupai suatu kalimat karena ia sebenarnya adalah rangkaian kata penjelas, hanya penjelas saja yang tidak memiliki susunan predikat dan subjek yang utuh, yang tidak utuh. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Tafadhol. Saya ingin bertanya, apakah dalam kalimat Fatimatu al-Jamilatu wa nasyitu sebutkan kalimat apa yang harus diubah pada kalimat tersebut? Taib, perhatikan di sini. Pada kalimat Fatimatu al-Jamilatu wan nasyitu, kalimat al-Jamilatu ditujukan pada muannas atau perempuan, yaitu Fatimah, dengan ditambahkannya tak marbutah. Maka an-nasyitunya pun harus ditambahkan tak marbutah karena kembali kepada man'utnya, yaitu Fatimah. Maka pada kalimat an-nasyitu diubah menjadi an-nasyitatu, menjadi kalimat Fatimatu al-Jamilatu wan nasyitatu. Seperti itu. Syukran ya Luqman. La syukra ala wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, apa perbedaan dari kalimat ja'a ustadzu yafrahu dengan ja'al ustadzu yafrahu? Tolong jelaskan. Taib Hilda. Pada kalimat pertama ja'a ustazun yafrahun, di situ merupakan naat yang menggunakan isim nakirah, isim yang menunjukkan arti yang masih umum, ustadz yang mana gitu, ditandai dengan menggunakan tanwin pada akhirannya. Nah, pada kalimat yang kedua ja'al ustadu al yafrahu, yang kedua naat yang menggunakan hukum isim ma'rifah, isim yang menunjukkan arti yang khusus, ditujukan pada sesuatu, ditandai dengan alif lam di awalnya. Seperti itu. Syukran katsiran. La syukra ala wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Anisa Nur Arifah. Afan izin bertanya. Pertanyaannya adalah kalimat al-asada ya hayawanu yaftarosun itu berupa naat yang pada kalimat tersebut itu merupakan naat yang berbentuk jumlah karena kata yaftarosun berupa fi'il mudhari karena di dalamnya sudah ada kata kerjanya. Seperti itu. Syukron hadamini. La syukra ala wa syukurillah. Telah kita selesaikan pembahasan naat kali ini. Godaan si cantik jelita, maka terayulah putra mahkota. Mohon maaf jika ada salah kata, karena manusia tidak ada yang sempurna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.